Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Puspitasari dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen bandwidth. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Istilah ini berasal dari bidang teknik listrik, di mana bandwidth yang menunjukkan total jarak atau berkisar antara tertinggi dan terendah sinyal pada saluran komunikasi atau band. Banyak orang awam yang kadang menyamakan arti dari istilah bandwidth dan data transfer yang biasa digunakan dalam internet, khususnya pada paket-paket web hosting. Bandwidth sendiri menunjukkan volume data yang dapat ditransfer per unit waktu, sedangkan data transfer adalah ukuran lalu lintas data dari website. Lebih mudah kalau dikatakan bahwa bandwidth adalah rate dari data transfer. Di dalam jaringan komputer, bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dalam detik. Jenis bandwidth ini biasanya diukur dalam bps, bit per second. Ada kalanya juga dinyatakan dalam bps, bits per second. Sedangkan secara umum, koneksi dengan bandwidth yang besar atau tinggi memungkinkan pengiriman informasi yang besar, seperti pengiriman gambar, image dalam video presentation. Pengertian manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk manajemen dan mengoptimalkan berbagai jenis jaringan dengan menerapkan layanan quality of service untuk menetapkan tipe-tipe lalu lintas jaringan. Sedangkan cost adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu tingkatan pencapaian di dalam suatu sistem komunikasi data. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. Pengalokasian bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu metode dalam memberikan jaminan quality suatu layanan jaringan atau cost. Manajemen bandwidth adalah proses mengukur dan mengontrol komunikasi lalu lintas paket pada link jaringan untuk menghindari mengisi link untuk kapasitas atau overfilling link yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja yang buruk. Maksud dari manajemen bandwidth ini adalah bagaimana kita menerapkan pengalokasian atau pengaturan bandwidth dengan menggunakan sebuah PC router mikrotik. Manajemen bandwidth memberikan kemampuan untuk mengatur bandwidth jaringan dan memberikan level layanan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sesuai dengan permintaan pelanggan. Manajemen bandwidth pada jaringan. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Istilah ini berasal dari bidang teknik listrik, di mana bandwidth yang menunjukkan total jarak atau berkisar antara tertinggi dan terendah sinyal pada saluran komunikasi atau band. Manfaat manajemen bandwidth. 1. Semua komputer dapat menggunakan internet dengan lancar dan stabil, walaupun semua unit komputer menggunakan internet dalam waktu yang bersamaan. 2. Semua bagian unit komputer mendapatkan bandwidth sesuai dengan kebutuhan koneksi internet. 3. Memaksimalkan bandwidth di semua unit komputer. 4. Membantu admin dalam mengontrol bandwidth. Manajemen bandwidth memiliki beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu A. Simple queue. Adapun kelebihan yang terdapat pada metode simple queues adalah tidak dapat ditembus oleh download manager dan merupakan metode yang cukup sederhana dalam melakukan konfigurasinya. Kekurangan yang terdapat pada metode simple queues adalah kita tidak bisa mengalokasikan bandwidth khusus buat ICMP, Internet Control Message Protocol, sehingga apabila pemakaian bandwidth pada klien sudah penuh, ping time-nya akan naik dan bahkan RTO, Request Timeout. 2. Queue tree. Kelebihan dari queue tree: 1. Dapat membuat beberapa parent queue. 2. Dapat menandai sebuah paket data menggunakan mangel dan memproses paket tersebut berdasarkan queue-nya. 3. Dapat melakukan limitasi bandwidth dan skala prioritas. Kekurangan dari queue tree: 1.
Jika ada trafik yang sama pada simbol QW, trafik tersebut akan berjalan pada simbol QW dan tidak dapat dijalankan di QW3. 2. Membutuhkan konfigurasi yang cukup rumit. 3. Metode HTB. Metode HTB mempunyai kelebihan dalam pembatasan trafik pada tiap level maupun klasifikasi, sehingga bandwidth yang tidak dipakai oleh level yang tinggi dapat digunakan atau dipinjam oleh level yang lebih rendah. Jenis-jenis bandwidth terdapat 2 jenis bandwidth, yaitu 1. Digital bandwidth. Digital bandwidth adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bits per second tanpa distorsi. 2. Analog bandwidth. Analog bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentangan frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz, Hz, atau siklus per detik, yang menentukan berapa banyak informasi yang bisa ditransmisikan dalam satu saat. Menguji hasil manajemen bandwidth pada jaringan. 1. Bitmeter. Software untuk melihat atau mengecek berapa kecepatan upload dan download dari koneksi internet Anda, baik untuk paket unlimited ataupun kuota yang Anda beli dari ESP pilihan Anda, kecepatan upload dan download. 2. Net traffic. Untuk monitor kecepatan internet yang ditampilkan ke dalam bentuk grafik pakaian per hari atau bulanan dan tahunan yang memudahkan Anda untuk mengetahui dan mengukur dengan tepat kecepatan dan berapa banyak pemakaian bandwidth internet Anda. Speed Connect Internet Accelerator. Selain menjadi internet atau bandwidth meter, software ini juga mampu mengoptimalkan koneksi internet dan meningkatkan kecepatan internet Anda. Browsing, download, dan online game jadi lebih cepat. 3. Net Speed Monitor. Seperti namanya, software Net Speed Monitor untuk memonitor kecepatan koneksi internet upload dan download serta fungsi lain, seperti catatan atau log berapa banyak bandwidth yang Anda habiskan per hari atau bulanan. Pakai software ini, koneksi internet paket kuota Anda akan jadi lebih terjaga dan terkontrol. 4. Free Meter. Simpel, ringan, dan mengerjakan tugasnya adalah gambaran dari software Free Meter dengan ukuran file 120 KB. Software ini sudah cukup untuk kamu jadikan sebagai alat untuk mengukur kecepatan koneksi internet, banyaknya bandwidth yang terpakai, ping utility, trace route, dan lain-lain dalam satu paket. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.